Lanjut lagi, jazakallah khair kasiran, makasih banyak Ustadz Maulana. Ya katanya ini dalam Islamnya ada 3 orang yang wajib bahkan harus melunasi seluruh hutang sholatnya. Dan jika kita tidak membayarnya ya katanya orang ini akan mendapatkan dosa besar. Nah kita perlu tahu juga nih penjelasannya tadi melanjutkan dari guru kita Ustadz Maulana. Dari Ustadz Syam, tafadhol Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Habib Muhammad dimuliakan Allah, Mas Fadli serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, sudah dijelaskan oleh guru-guru kita bahwasanya hukum dalam mengganti salat atau mengqadha salat itu adalah mayoritas ulama mengatakan wajib semuanya untuk mengganti salatnya. Lalu sudah dijelaskan golongan-golongan yang tidak wajib oleh guru kita Ustadz Maulana untuk mengganti salatnya. Sekarang kita mulai masuk siapa sajakah yang wajib untuk mengganti salatnya atau mengqadha salatnya. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang pernah murtad lalu dia kembali lagi masuk Islam. Jadi mereka murtad lalu dia kembali lagi masuk Islam. Dan sebelum dia murtad tadi dia adalah menjadi seorang yang mukallaf. Jadi orang yang murtad ketika dia murtad maka terhitung dia wajib untuk sholat ketika dia sudah masuk Islam kembali. Maka subhanallah dalam madhab Hanafi kemudian madhab Maliki mereka mengatakan mereka terhitung kafir. Jadi mereka tidak diperintahkan untuk sholat. Namun dalam madhab Syafi'i mereka semua adalah orang yang wajib untuk mengqadha sholatnya ketika mereka masuk ke dalam Islam kembali baik dulu murtadnya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Adapun dalam madhab Hanabilah mengatakan sebagian besarnya mengatakan bahwasanya boleh diqadha boleh juga tidak. Namun yang paling berhati-hati adalah kalangan Syafi'iyah yakni wajib untuk mengqadha salatnya karena pada saat itu dia sengaja untuk mengkafirkan dirinya, sengaja untuk meninggalkan salatnya. Yang pertama, golongan orang-orang yang murtad. Yang kedua, golongan orang-orang yang mabuk. Sepakat seluruh ulama mengatakan orang yang sedang mabuk ketika mereka salat maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilarang untuk salat. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian untuk mendekati salat wa antum sukara, sedang kalian dalam keadaan mabuk. Maka sepakat seluruh ulama mengatakan gak boleh salat orang yang mabuk. Akan tetapi dalam kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya jikalau dia minum minuman keras lalu nggak sampai mabuk lalu dia sholat tetap sah sholatnya. Namun setelah dia nanti sadar ataupun dia setelah itu maka dia tetap wajib untuk mengganti sholatnya. Kenapa? Tadi sholatnya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajibannya dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap wajib untuk mengqadha sholatnya setelah dia sadar dari mabuknya. Teman-teman sekalian, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin teman-teman milenial yang ada di rumah, oh ya udah kalau gitu gue nggak usah sholat deh. Soalnya kalau mabuk tuh di banned sholatnya sampai 40 hari. Nah, di banned pun itu adalah tetap wajib untuk sholat. Karena kalau enggak sholat maka dia dapat dosa. Jadi kalau misalnya dilarang untuk sholat, enggak diterima. Orang misalnya datang ke dukun, datang ke peramal, maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Maka dari itu saya enggak usah sholat. Enggak seperti itu. Kalau saya mabuk saya enggak usah sholat. Enggak seperti itu. Kalau kita enggak sholat maka akan menjadi dosa bagi kita. Subhanallah. Kalau sudah sholat maka menggugurkan kewajiban namun diulangi sholatnya. Karena sholat yang tadi hanya sekedar untuk menggugurkan kewajibannya bahkan dilarang untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah golongan yang sengaja untuk meninggalkan sholat. Walaupun tadi dibahas guru kita ada sengaja tidak sengaja semuanya wajib. Nah sekarang kita khusus membawakan siapa itu adalah orang-orang yang sengaja. Jumhur ulama sepakat meski seseorang meninggalkan sholat karena sengaja dan tanpa udzur syar'i maka dia harus untuk mengqadha sholatnya. Meninggalkan sholat fardu dengan sengaja itu berdosa yang sangat besar. Subhanallah. Maka dari itu golongan yang murtad,
kemudian golongan yang mabuk, kemudian orang-orang yang sengaja meninggalkan sholatnya. Karena ada juga pendapat sebagian kecil mengatakan kalau sengaja ya udah berdosa besar saja, nggak usah dikodok. Tidak, tapi tetap untuk mengkodok sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Itu cuma sebagian kecil aja yang berpendapat Sebagian seperti itu kecil, ya. Karena sebagian besar memang harus wajib bayar. kan Wajib gitu. untuk mengkodok Nah, sholatnya. kita bicara masalah tentang yang membedakan kita dengan agama lain ya sholat kita ya. Kalau misalnya kita nggak sholat gimana ceritanya Maka gitu itu ya. adalah hutang. Masya Allah. Nah sekarang nih Habib nih. Siap. Ada pertanyaan nih Bib nih. Kan kita yang namanya anak orang hidup ya, kita kan nggak pernah tahu nih kapan kita waktu itu meninggalkan sholat dan berapa jumlahnya ya. Kadang-kadang mungkin kita sendiri udah nggak hafal gitu. Nah bagaimana caranya kita bisa hitung-hitungannya nih untuk mengetahui berapa sih yang harus kita bayar atau yang kita ingat aja atau bagaimana Bib? Mana izin Wah, penjelasan ini Bib. panjang kayaknya. Oh panjang Bib. Panjang Oh urusannya. iya kalau panjang jangan sekarang dah kalau Baik. gitu deh ya. Ntar aja Siap. Bib ya. Siap. Sabar ya Bib, yang di rumah juga sabar ya. Yang di rumah jangan kemana-mana deh ya. Kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Dan kita akan menjelaskan penjelasan dari guru kita Habib Muhammad. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.